sore ini cuma dua yang dimainkan Allah. Alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 6 Ramadan 14 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 April 2021. Insya Allah kita akan mengikuti kajian duha yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Imam Taufik dengan tema hari ini 6 hal penolong kesuksesan. Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi duha waktu memberikan 1 jam, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu dialog duha. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan pada yang pertama kami persilakan Ustaz Bapak Imam Taufik untuk menyampaikan materi duha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah duha Islam, puji dan syukur kita panjatkan kembali pada Allah atas nikmat yang Allah senantiasa limpahkan pada kita, bahwa hari ini kita tetap diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu bahwa juga pada hari ini ada saudara kita, ada kawan kita, keluarga gitu, yang barangkali nikmat sehatnya sedang diambil oleh Allah. Tetapi mudah-mudahan bahwa Allah kembalikan lagi nikmat sehat itu kepada saudara-saudara kita tadi. Salat dan salam semoga dicurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan salat dan salam dicurah limpahkan pada kita. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, temanya dan bahasanya benar masalah ya. Jadi 6 hal pendorong kesuksesan. Banyak adalah yang ujian skripsi. Jadi bahasanya pas atau tidak walau sekarang ini kalau dari sisi bahasa. Nah sesungguhnya ini. Jadi judul ini saya ambil tentu dari ayat ya, yang akan kita bahas ini. Jadi kita ambil surah Al-Mu'minun ya, dari 1 sampai 11 begitu. Nah tentu bahwa yang namanya kesuksesan pun itu beda-beda ya, tergantung tentang apa. Yang jelas bahwa semua orang punya target kan. Semua orang dalam hidupnya itu punya target. Ada yang targetannya ya hanya dunia saja, ada yang targetannya sampai ke akhirat, tapi juga target dunia juga berbeda-beda. Tergantung masalah yang diberikan, tergantung keinginan, tergantung cita-cita kan begitu. Ya karenanya bahwa yang namanya kesuksesan itu begitu kan target dari sebuah cita-cita. Yang harus kita pahami juga bahwa ketika kita punya cita-cita, maka sesungguhnya akan ada persoalan-persoalan yang harus dihadapi untuk mencapai cita-cita tadi. Apa yang harus dilakukan begitu kan? Dan kemudian juga apa yang akan menjadi penghalang ya, tantangan dari sebuah cita-cita tadi. Nah, ketika manusia mencapai bisa melakukan persoalan-persoalan yang mendorong kesuksesan tersebut begitu, maka sukses akan diraih. Sekalipun tadi bahwa orang akan bersusah payah. Ya artinya kan tidak akan ada kesuksesan yang didapat dengan mudah begitu. Begitu. Nah berkaitan dengan ini Al-Quran kan memberikan memberikan inspirasi
kepada kita, mengajarkan kepada kita begitu. Bagaimana dalam hidup itu Al-Quran selalu memberikan aturan-aturan, memberikan cara. Jadi ketika Allah menciptakan kita manusia, kemudian manusia diperintahkan untuk hidup begitu. Nah, capaian-capaian kehidupan tersebut kemudian ada yang namanya tantangan kehidupan. Ada yang namanya tantangan kehidupan. Di banyak begitu persoalannya. Tetapi hebatnya lagi begitu, ketika Allah memberikan tantangan-tantangan itu, Allah pun memberikan caranya. Apa yang harus dilakukan ketika punya cita-cita itu begitu, ketika punya keinginan itu, apa yang harus dilakukannya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya tadi. Itu disebutkan. Nah, kalau di surah Al-Mu'minun ini begitu kan, ini bicara tentang surga. Jadi saya akan bicarakan akan artikan bahwa yang namanya surga itu adalah sebuah kesuksesan yang belum nampak. Kita terjemahkan itu, kesuksesan. Surga, jannah diambil dari kata jin, atau berarti secara bahasa jannah itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Ada jin, ada ins, kan gitu. Kalau jin itu sesuatu yang tidak nampak tadi, tetapi kemudian kalau ins sesuatu yang nampak. Nah, karenanya ketika jannah itu begitu kan, diambil dari kata jinnah itu, maka saya terjemahkan tadi bahwa jannatun itu kesuksesan yang belum nampak. Artinya bahwa kalau ingin surga tadi begitu, maka harus diperjuangkan, bukan mengalir saayana, tapi harus diperjuangkan dengan sangat hebat. Sepakat ya? Seperti itu. Kan itu. Nah, Allah kan sebutkan di sini, sampai Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, bahagialah orang-orang yang beriman. Yang nantinya begitu Allah sebutkan ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Kan ujungnya begitu. Jika ketika Allah menyebutkan bahagialah orang-orang mukmin tersebut, di ujungnya kemudian Allah sebutkan bahwa mereka orang mukmin tersebut yang bahagia itu akan mewarisi surga firdaus. Nah, bagaimana perjalanan tengahnya sebelum nyampe ke surga firdaus tersebut begitu? Kan ada yang harus dilakukan. Begitu. Ada yang harus dilakukan. Ini yang harus kita. Nah, dalam setiap perjuangan, kemudian Allah akan tetapkan bahwa manusia itu akan mengalami berbagai macam persoalan kehidupannya. Itu bisa kita lihat di surah Al-Baqarah 214 ya. Yang kata Allah itu am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kan gitu. Nah, Allah begini, Allah tanya, kata Allah itu, apakah kamu yakin akan masuk surga? Apakah kamu yakin akan sukses? Kalau bahasa saya seperti itu. Jadi kan pernyataan am hasibtum an tadkhulul jannata itu, apakah kamu yakin akan hidup sukses? Walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kamu itu begitu kan persoalan-persoalan ujian yang sudah ditimpakan kepada umat-umat masa lalu sebelum kamu. Kan begitu kata Allah itu. Padahal kamu itu belum dapat masalah apapun. Sudah ngaku-ngaku di surga gitu. Dan ngaku-ngaku sukses begitu. Gitu. Apa masalahnya?
yang diberikan oleh Allah itu, setiap keinginan tadi untuk dapat masuk surga itu begitu, dapat kesuksesan tersebut, kata Allah masatkumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu. Ada 3 persoalan. Kata Allah itu akan menimpa kepada kalian itu al-ba'sa. Masatkumul ba'sa, satu ba'sa. Kedua ad-dharra. Ketiganya zulzilu. Nah, dalam bahasa Arab, ba'sun itu begitu. Kadang diartikan dengan dosa. Tetapi sungguhnya ba'sun itu adalah cacat. Cacat ya. Sesuatu yang buruk begitu. Nah, makanya orang Arab menyebutkan ketika ada persoalan-persoalan ya, yang disebut cacat tersebut, tetapi kecacatannya itu tidak terlalu masih bisa ditoleransi lah begitu, maka orang Arab suka menyatakan la ba'sa bi, tidak masalah begitu, goreng saeutik wae mah. Itu bahasa nanti. Dalam ilmu hadis juga disebutkan kalau para kritikus hadis itu mendapati dalam sebuah hadis itu misalkan ada kelemahan, ada kecacatan, nah kritikus hadis ketika memberikan kriteria cacatnya sedikit itu disebutkan dengan la ba'sa bi. Ya cacatnya tidak masalah lah, sekalipun ada cacat artinya masih bisa dipakai begitu kan hadis tersebut. Kalau para kritikus hadis menyatakan la ba'sa bi tadi. Artinya bahwa ba'sun itu adalah hambatan yang ringan. Gitu. Jadi ba'sun itu adalah hambatan-hambatan yang ringan dalam kehidupan itu. Jadi setelah kita punya cita-cita begitu, maka sungguhnya akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Gitu. Ba'sun itu. Yang kedua ada dorro. Nah, misal gini Pak, kalau dulu orang senang dengan masjid datang misalkan, tapi satu waktu rintik-rintik hujan, agak males. Jadi hujan itu ba'sun. Sederhana lah orang nyontohkan. Ba'sun. Ketika kita berhenti dengan ba'sun itu, apalagi dengan masalah yang besar, baru dengan hujan rintik-rintik saja begitu kan, itu sudah berhenti. Bagaimana mau sukses kan begitu. Gitu. Pasok itu penghujan diren ke masjid. Ya pada hari ini kan ya hujan besar pun payung ada, terus lama sebegitu. Nah dulu juga masalah-masalah itu menjadi peringan begitu kan. Misalkan Rasul juga pernah menyatakan kalau kemudian pada saat Jumat itu adalah hujan sangat lebat begitu kan, kemudian berlumpur, kata Rasul ya diringankan saja perintahnya. Jadi kalian tidak usah datang ke masjid, shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian kalau masalahnya besar. Jika ada masalah itu ya sesuatu yang meringankan. Tetapi bagi untuk sebuah cita-cita begitu masalah itu ya harus dihadapi. Kalau mau sukses tadi kan begitu. Ada bahasa tantangan. Nah kedua yang akan dihadapi itu adalah darro. Masalah agak besar dari ba'sun tadi. Jadi kalau biasa misalkan yang kecil itu orang hanya ngomong begitu. Nah sekarang dengan darro itu sudah ada halangan. Jalannya di beton, jalannya dibuat rintangan dan sebagainya begitu untuk mendapatkan sesuatu itu. Atau kalau orang misalkan dulu hanya dengan ucapan-ucapan sindiran, tetapi kemudian meningkat ke darro itu sudah mendakan tindakan, sudah muncul bully, gitu, ya, menjelek-jelekan dan sebagainya, itu hambatan.
Nah, belum lagi baru nanti ke tahap yang ketiga. Kalau dalam dorok pun sudah lulus begitu kan, maka muncullah hambatan yang terakhir biasanya zulzilu. Zulzilu itulah diguncangkan sehebat-hebatnya, sehingga tekanannya begitu kan, rintangannya tersebut untuk mencapai sesuatu tersebut ini bukan hanya cibiran, tetapi sudah masuk ke ancaman kematian, pembunuhan dan sebagainya. Gitu. Sudah boikot dan sebagainya. Jadi agar dakwah tidak berjalan itu ya salah satunya misalkan pendanaannya ditutup begitu dan sebagainya. Atau kemudian ya diteror dan sebagainya begitu. Itu hambatan-hambatan semua. Nah, dulu sih kan Rasul begitu ya. Jadi asalnya kan kaum muslimin di tahap awal keislaman itu ya karena memang yang masuk Islamnya itu baru ya orang-orang lemah saja, oleh tuan-tuan mereka tersebut kemudian kan mulai begitu kan dibikin supaya jauh meninggalkan Islam. Rasanya. Tapi ketika ditekan dengan cara itu juga tidak bisa, akhirnya penekanannya secara fisik diganggu. Maka kemudian kaum muslimin dah hijrah, dah ke Habsyah dan sebagainya gitu. Tapi kan sekalipun ditekan, kaum muslimin pada saat itu tidak berhenti, tidak keluar dari keislamannya. Kenapa? Karena punya cita-cita tadi, ingin sukses hidupnya gitu. Sampai kemudian ya tekanan terakhir itu ya tadi lah, dibunuh. Ada Bilal, ada Ammar bin Yasir dan sebagainya gitu kan. Tapi mereka juga bisa menyelesaikan semua gitu. Nah, juga kata Allah itu ya karena beratnya ujian tersebut, beratnya rintangan tersebut, maka Rasul dan orang-orang beriman itu berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang. Jadi pada saat secara fisik dia tidak mampu lagi begitu kan, baru kemudian menjerit kepada Allah, kapan datangnya pertolongan Allah itu. Allah menjawab, kata Allah, inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu sudah dekat. Nah karenanya kita paham bahwa ketika tekanan semakin berat itu menunjukkan pertolongan Allah. Jadi kalau baru hanya sekedar cacian, bulian, itu mah sederhana begitu, masih jauh ya. Kalau sudah ditekan segala macam, sudah ancam, dibunuh sebagainya, itu baru. Jadi masalahnya itu baksa, darra, zul, zilu. Nanti apa perintahnya? Bisa lihat dengan kalimat yang sama, itu surah Ali Imran ya. Di surah Ali Imran kalimatnya sama, am hasibtum antad hulul jannata walamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu Ali Imran ayat 142. Surah 3 142. Bahasanya sama dengan surah Al-Baqarah 214 tadi. Awalnya am hasibtum antadkhulul jannata. Di ayat ini pun Allah masih tanya. Kata Allah itu, yakinkah kamu akan masuk surga? Am hasibtum antadkhulul jannata. Apakah kamu yakin akan masuk surga, kata Allah itu. Walamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum, padahal Allah itu belum tahu pasti siapa di antara kalian itu yang jihad dan siapa yang sabar. Artinya tadi belum diuji tadi begitu kan. Nah karenanya bahwa untuk mengatasi masalah tadi baksa, dharra dan juljilu tadi begitu, penghalang yang ringan, penghalang yang pertengahan dan penghalang yang sangat hebat itu begitu kan. Apa yang dilakukan? Allah memberikan bimbingannya. Itulah Al-Quran. Apa bimbingannya? Tahu? Jihad. Terus bayangkan jihad kan?
Walama ya'lamil lahul ladzina jahadu, padahal Allah belum tahu gitu kan. Siapa di antara kalian yang melakukan jihad? Lagi-lagi kita artikan jihad bukan qatil, bukan perang. Tetapi jihad adalah berdaya upaya untuk keluar dari masalah. Itu terjemahan. Nah, karena kan untuk mencapai sukses tadi, ya orang harus bekerja keras kan, berjihad tadi. Arti dari jihad itu sesungguhnya bersungguh-sungguh dari sisi bahasa. Jadi bersungguh-sungguh mengatasi masalah tadi. Nah, karenanya kan harus dipetakan masalahnya, masalah besar, sederhana atau kecil gitu. Harus dipetakan dulu. Memetakannya bahasanya adalah berganti lagi dari kata jihad yang sama begitu. Dari kata jahada juga muncullah ijtihad. Nah, kan sering dipakai oleh para ulama fikih ijtihad itu untuk menetapkan sesuatu hukum begitu. Ketika hadis tidak ada, Al-Quran tidak ada secara jelas, maka para ulama berijtihad agar keluar putusan hukumnya. Nah, artinya bahwa para ulama tadi bekerja keras begitu kan untuk mengeluarkan satu jawaban dari pertanyaan masalah tadi dengan ijtihad. Jadi dipetakan. Ijtihad itu memetakan begitu masalah-masalah itu. Nah, kalau sudah dipetakan tadi, oh ini masalahnya ringan, ini adalah pertengahan, ini baru kemudian lakukan jihad tersebut. Dan ketika jihad, ketika bersungguh-sungguh mengatasi masalah tadi, maka akan harus terjadi dengan mujahadah. Kenapa mujahadah? Sama jihad tadi, susah, payah. Jadi artinya tidak ada kesuksesan yang didapat dengan mudah, Pak. Jadi tidak ada kesuksesan yang didapat dengan mudah. Kalaupun hari ini ada orang-orang yang mudah mendapatkan sesuatu, tunggu saja begitu kan, tidak akan lama. Jadi proses alaminya itu begitu, yang namanya kesuksesan itu harus didapat dengan bersusah payah. Ya, tadi ada jihad tadi. Jadi ada jihad, kemudian untuk ada juga waya lamas sobiri, juga harus sabar. Jadi yang harikan masalah nate begitu kan, itu kudu sabar. Nah begitu. Ada juga di surah At-Taubah masih menggunakan, tapi bahasanya kalau surah At-Taubah itu surah 9 ayat 16 itu dinyatakan am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum walam yattahidu min dunillahi wala rasulihi wala mu'minina walijah. Kalau surah 9 seperti itu kalimatnya. Tapi intinya adalah untuk mendapatkan sesuatu dari Allah tersebut, kesuksesan itu maka harus dilakukan ya, dengan bersungguh-sungguh, dengan jihad tadi. Sebelum melakukan jihad itu petakan dulu masalahnya seperti apa, begitu kan, keluarkan dulu, baru kemudian ada tindakan ya. Kalau misalkan butuh dananya seberapa, diukur begitu kan. Kalau butuh ahlinya apa saja itu dikumpulkan. Itu jihad. Jadi tidak tidak sederhana yang namanya melakukan jihad untuk mendapatkan sebuah cita-cita tadi, kesuksesan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah memberikan perintah ya. Jadi ada yang harus dilakukan tadi.
selain halangan itu, tapi ada juga yang harus dilakukan. Bagaimana mendapatkan kesuksesan itu, dengan cara apa tadi? Kan kita paham gitu, untuk mendapatkan sesuatu itu ya, harus ada dananya begitu kan. Ya, ada ahlinya, ilmunya dan sebagainya. Itu mungkin begitu kan, sesuatu didapat tanpa menggunakan hal-hal yang semacam itu. Bagaimana dukungan lingkungannya, lingkungan masyarakat dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa seseorang sukses itu tidak akan bisa dengan sendiri. Harus ada orang lain. Bisa begitu temudit lalu sukses. Ya. Nah, jadi qad aflahal mu'minun, orang yang sukses gitu. Nah, siapa saja? Sini sebutkan pertama, kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang sukses itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk menjadi ciri orang mukmin sukses tadi. Tetapi juga sholat khusyuk itu menjadi penyebab begitu kan, sesuatu yang harus dilakukan, tahapan mendapatkan kesuksesan. Gitu kan? Dalam sholatnya khusyuk. Kenapa? Sholat itu menjadi salah satu pendorong, salah satu penyebab orang sukses. Nah, ini. Sholat adalah sesuatu yang Allah secara langsung perintahkan. Allah sang Khalik ya, memerintahkan secara langsung kepada makhluknya, pada manusia. Jadi ketika Allah memerintahkan makhluk itu supaya beribadah terhadap Allah, hebatnya itu Allah perintahkan ibadah, kemudian cara ibadahnya pun diajarkan. Tekuduniangan orang begitu, makanya ibadah jangan kreatif gitu. Ibadah itu nggak bisa kreatif gitu. Karena ketika Allah perintahkan untuk melakukan sebuah ibadah tadi, Allah pun berikan apa yang caranya, bagaimana cara melakukan ibadah itu diberikan langsung oleh Allah. Kemudian tata caranya juga diajarkan lewat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul mengajarkan kepada kita. Terusnya, karena ketika melakukan sebuah ibadah, misalkan sholat begitu kan, yang menang orang, dijienan orang itu tidak akan diterima. Gitu. Karena urusan ibadah itu tadi urusan Allah yang menetapkan, Allah yang memberikan tata caranya, begitu kan. Ibadahnya apa saja ditentukan oleh Allah. Nggak boleh sembarangan urusan ini. Dan hebatnya lagi begitu kan, dengan sholat tersebut gitu. Nah, ada kondisi pada saat sholat itu di mana kedekatan. Jadi kenapa? Ketika setiap ada masalah itu Allah pun perintahkan sholat. Jadi ketika manusia itu tadi bahwa sholat itu bagian dari ibadah seseorang, tetapi ketika manusia punya masalah dalam kehidupannya pun Allah perintahkan sholat. Surah Al-Baqarah 153 terusnya. Dari ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was sholat. Kemudian ayat 154-nya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ayat 155-nya wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', tentang ujianannya. Kan begitu. Tentang ujian kehidupannya. Ini lengkap di sana begitu kan. Jadi ketika manusia punya masalah tadi dalam kehidupannya, hidup diberikan oleh Allah, kemudian fasilitasnya juga diberikan, tetapi Allah janji selama menjalani kehidupan itu manusia akan diuji dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Harusnya. Tetapi ketika manusia punya persoalan kehidupan pun diberikan itu, Allah berikan caranya. Jadi berangkat didinya kudu hese-hese nyieun sorangan begitu. Tinggal mau ngikuti aja alurnya yang ditetapkan oleh Allah tadi. Asal Allah perintahkan adalah
sholat tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kata Allah itu artinya bisa jadi minta pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Atau diterjemahkan, jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolongmu. Gitu. Nah ternyata kan bahwa dalam kondisi pada saat seseorang melakukan sholat itu ada kondisi begitu di mana kedekatan Allah dengan diri orang yang sholat itu sangat dekat. Nah, sehingga kemudian karena sangat dekatnya tersebut maka doanya itu makbul. Jadi kalau mau sukses tadi begitu kan ada hambatan, ya jangan terlalu percaya terhadap kemampuan diri kita begitu. Jangan sombong dengan ilmu kita, jangan sombong dengan materi yang kita miliki, dengan sombong dengan kawan-kawan kita yang masing-masing ahli tadi begitu kan. Jadi ingat, sana ada masalah, ada juga satu saat harta kita, satu saat kawan-kawan kita, para ahli yang ada di sekitar kita tidak punya kemampuan apapun menghadapi masalah itu. Hanya satu yang bisa, Allah. Kan gitu. Makanya kemudian Allah perintahkan sholat itu, dan ini dilakukan oleh para rasul. Setiap rasul itu punya masalah begitu ya. Rasul sholat. Contoh, misal ada Su'aib, Soleh. Ketika kaumnya nantang kepada Soleh itu, kata kaumnya tersebut, ya Soleh, kalau kamu memang benar seorang rasul, baru kami akan percaya bahwa kamu itu seorang rasul kalau kamu sudah bisa mengeluarkan unta betina dari celah batu itu. Kan mustahil ya? Mustahilnya logika manusia, kekuatan manusia tidak mungkin melakukan itu. Tantangan kan bagi Soleh untuk mendapatkan kesuksesan itu. Nabi Soleh salatlah 2 rakaat, kemudian berdoa dan Allah kabulkan doanya. Keluarlah unta betina tersebut. Yang pada akhirnya juga itu dibunuh ayat-ayat Allah itu oleh kaumnya. Rasul sama, Rasulullah pun begitu. Jadi banyak setiap habis sholat itu malah termasuk juga yang mengutuk itu begitu kan, yang diperdebatkan tentang qunut begitu. Rasul kan hadisnya banyak yang bahwa Rasul itu setelah dalam keadaan sholat, setelah ruku itu kemudian Rasul berdoa kan gitu. Allahumma al'an fulanan, Allahumma al'an fulanan, Allahumma al'an fulanan. Ya Allah, laknatilah orang itu. Ya Allah, laknatilah orang itu. Rasul berdoa itu begitu kan juga melakukan dalam keadaan sholat atau sesudah sholat tersebut. Makanya selalu diperintahkan ketika punya masalah itu begitu kan, solusi yang dekat itu adalah sholat. Kita punya Allah. Ada lagi, ada gaduhnya materinya, saya mungkin tinggal dibaca. Ada lagi yang bisa kita tarik, bagaimana seorang Zakaria, itu kan dari 4 ya, dari ayat 34-nya surah Maryam berkata berkenaan dengan Maryam, dengan istri Imron yang dalam keadaan hamil. Ya, begitu kan dengan Maryam ya. Dia bernazar bahwa anaknya yang di dalam perut itu akan dimerdekakan gitu, muharraron. Ya, lahir kan gitu. Dan Zakaria lah yang merawat. Pada saat itu Zakaria juga punya masalah. Apa masalahnya? Ingin punya anak. Masalah kan ingin punya anak. Terus yang harus diselesaikan begitu. Zakaria punya anak.
dalam kondisi yang mustahil. Begitu. Dalam kondisi yang mustahil punya anak tersebut, tapi kekeh. Ini tantangan bagi Zakaria. Gitu. Maka menarik begitu ya. Di 38-nya ketika Zakaria melihat di mihrab itu, begitu ketika menengok Maryam sudah ada makanan, kan Zakaria tanya ke Maryam itu, gitu kan, aina laki hadza, gitu. Cek Zakaria teh menang di mana ieu teh, begitu. Gitu kan. Karena ya Zakaria tidak mengirimi makanan dan tidak ada orang yang mengirim makanan. Begitu kan. Apa kata Maryam tadi? Hadza min indi rabbi. Inilah dari Tuhan, begitu, dari Allah. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kami berikan, Allah yang memberikan rezeki kepada orang yang Ia kehendaki. Nah, akhirnya kan Zakaria terinspirasi dengan kasusnya Maryam tersebut, sehingga kemudian Zakaria, kata Allah menyebutkan hunalika da'a Zakaria. Maka di sana pula di mihrab itu Zakaria kemudian berdoa kepada Rabb-nya. Apa doanya? Doanya Rabbi habli ya dzurriatan thayyibah. Nah, itu ya. Tuhan berikanlah kami begitu anak yang soleh, anak yang baik, begitu. Gitu. Innaka sami'ud doa. Karena sungguhnya Engkau yang Maha mendengar doa. Bahkan seperti itu kan, begitu. Di ayat berikutnya datanglah malaikat, kan begitu, dalam keadaan wa huwa yusolli qaimun, dalam keadaan Zakaria sedang sholat itu, begitu kan, masih berdiri dalam keadaan sholat, langsung kan Allah mengutus malaikat memberitahukan bahwa kamu akan punya anak namanya Yahya, akan jadi pemimpin, jadi orang yang soleh, orang yang suci. Itu diberitakan. Hebat ya. Dia punya cita-cita, punya targetan, ingin punya anak, begitu kan. Kemudian Allah menjawab dengan sholatnya. Nah, orang kan contoh tekadnya. Bukan masalah teh loba-loba ngandalkeun karena kekuatan orang sorangan. Harusnya sering kita mengandalkan kekuatan diri kita, begitu. Makanya ketika sukses dengan diri kita, sombong, menang kurang. Tapi ketika tidak sukses, begitu, kecewa. Kenapa? Karena yang diandalkan adalah kekuatan diri kita tadi. Karena itu kesuksesan tentu kesuksesan yang disertakan Allah. Sehingga ketika terjadi tadi tidak menjadi orang yang sombong, ketika pun gagal tidak menjadi orang yang kecewa. Kalau itu disertakan Allah. Dikabulkan kan doanya? Dengan sholat tersebut, dengan doa. Makanya adalah orang memahami bahwa itu adalah sholat, dalil sholat hajat. Nah, ada yang memahami terus disalahkan itu ikhtilaf mawajar. Gitu. Nah, itu. Jadi dengan sholat tersebut itu ada kondisi yang kedekatan seseorang hamba dengan Allah itu pada saat sholat itu sangat dekat. Makanya sholat tidak hanya gerakan asal-asalan. Nah, jadi kalau masih tidak dekat dengan Allah ketika sholat, berarti ya masalah. Terusnya masalah. Jadi bisa buatin masalah. Kalau pada saat sholat itu masih jauh oke dengan Allah, begitu. Harusnya begitu. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah itu kalau mau sukses tadi, kalau mau surga, begitu. Jadi surga itu tidak hanya dengan 5.000 seminggu sekali hari Jumat. Itu terlalu murah. Itu. Nah, yang kedua, Allah memberikan lagi, begitu kan, cara mendapatkan kesuksesan tersebut.
Kata Allah, anil lagwi mu'ridun walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kesuksesan itu didapat begitu kan dengan cara meninggalkan hal-hal yang tidak guna. Anil lagwi, dari sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, baik perbuatan ataupun ucapan, mu'ridun, harus ditinggalkan. Jadi kalau mau sukses ini artinya serius begitu kan gitu. Jadi kalau mau sukses itu serius gitu. Jadi tinggalkan yang tidak berguna, tindakan yang tidak bermanfaat begitu kan. Kan hidup itu keseriusan itu kan penting ya. Tinggal hitung saja dari pagi sampai sore nanti begitu kan. Nah, gimana kehidupan kita? Nah, kalau untuk dunia kan serius ya. Tetapi ternyata bagi Allah itu seserius orang untuk mendapatkan keduniaan tersebut, tetap saja kata Allah itu lago. Terus ya, bahasa Al-Quran kan begitu. Ada bahasanya laibun walahun. Orang serius begitu kan untuk cita-cita dunianya tadi, untuk naik jabatan, untuk jadi sesuatu begitu kan, didapatkan urusan keduniaan tersebut sekalipun serius kata Allah bahwa itu adalah laibun walahun, hanya senda gurau saja. Nah karenanya begitu tadi akan berbeda ya, keinginan tadi cita-cita ya, mau jadi sukses urusan dunia dan kesuksesan yang menyertakan akhirat tadi menyertakan Allah itu akan berbeda. Ini bedanya kan begitu. Ya, misalkan orang bekerja nih begitu pada seseorang, dia serius bekerjanya tadi. Nah orang yang serius bekerjanya tersebut begitu, kalau diniatkan untuk akhiratnya tersebut, dia sukses nanti di akhirat mendapatkan pahala. Sementara dunianya dapat upah dari bosnya. Terus tuh beda tuh. Tetapi kalau hanya untuk dunia saja begitu kan, ya, serius untuk mendapatkan posisi jabatan dari sebuah perusahaan untuk dunia saja, sampai kapan? Makanya kata Allah tadi itulah ibun walahun, tak guna begitu kan kalau hanya untuk dunia saja. Makanya sertakan akhiratnya. Apapun yang kita lakukan hari ini begitu, sertakan Allahnya, sertakan akhiratnya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya bahagia. Jadi secara ini adalah keseriusan begitu. Ini penting begitu untuk mendapatkan sesuatu. Nah tinggal seberapa penting kita untuk akhirat itu. Udah serius kan untuk akhirat? Sudah serius belum untuk akhirat? Untuk sukses tadi, untuk surga itu sudah serius belum mungkin kan? Jangan-jangan belum. Lagi berusaha. Masih terlalu banyak godaan. Oh iya, mudah-mudahan kita sedang berusaha ya begitu. Mudah-mudahan. Jadi jangan sampai lah kemudian kita keinginan punya cita-cita ingin sukses tadi, ingin akhirat, ingin surga, sementara memperjuangkannya itu asal-asalan. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, karenanya bahwa keseriusan tersebut begitu kan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat tersebut begitu, itu harus menjadi karakter bagi seorang muslim. Seeninggal HP status orang lain atau sering baca Quran? Kan perbandingannya sederhana, itu perbandingan sederhana sesungguhnya begitu kan. Jadi tidak masalah tinggal HP itu kalau misalkan di HP pun kita bisa baca hadis, bisa baca Quran itu saja. Ya dengan HP-nya bisa masuk surga.
Tetapi kalau kemudian gadget itu hanya baca status orang lain di Facebook, status orang lain di WhatsApp begitu kan, ya itu tidak serius namanya. Aika surga hayang begitu, tapi jalan ke surga nana tidak ditempuh. Jadi sudah habis. Itu. Karena anil lagi muridun itu di kalangan para sahabat itu mengartikan yang tadi, tinggalkan kemaksiatan. Jadi intinya bahwa kalau mau sukses itu adalah keseriusan harus menjadi karakter. Dari satu hadis misal gini, ada Imam Muslim ya yang meriwayatkannya, Tirmidzi. Dinyatakan bahwa dari Husain, Ali bin Husain, Rasul nyatakan kata itu inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa sebaik-baiknya orang muslim itu adalah orang muslim yang akhlaknya tadi bisa meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik akhlak orang muslim itu adalah orang muslim yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi yang tidak bermanfaat sangat menyenangkan, yang bermanfaat sangat membosankan. Jangan, dan Rasul kita sebutkan gitu. Begitu. Itu ya, termasuk juga kan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat itu begitu, memperdebatkan sesuatu yang bukan kapasitas kita, mengkomentari begitu kan yang bukan urusan kita. Saya sering gitu. Ada satu waktu saya dibikin saung di pinggir, ada orang lewat, ujuk-ujuk, oh iya teh pantes canggung teh segala macam. Cuman lewat, sudah berikan komentar, padahal dia bukan ahli juga. Harus tuh sering seperti itu tuh, mengomentari sesuatu yang bukan hak kita, begitu. Apalagi bukan hak kapasitas kita, begitu kan. Nah, padahal dengan komentar kita pun masalah tidak selesai. Lalu menangis masalah anak, terusnya. Nah makanya itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat itu, begitu kan. Tinggalkan hal-hal yang semacam itu. Jadi gunakan jempol kita itu begitu untuk sesuatu yang lebih baik di gadget tersebut, sesuatu yang lebih bermanfaat ketimbang mengomentari begitu kan status orang lain. Ya lebih baik kita bikin status yang bermanfaat kalau mau. Salah satunya adalah itu, sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhirnya kan ributnya ngurusin orang lain, sementara kepentingan kita begitu untuk dapatkan sesuatu tadi tidak serius. Di komentaran batul mah serius. Terus tuh. Nah, jadi mau sukses satu. Nah itu. Yang kedua, kalau mau sukses tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak gitu. Orang termasuk juga masalah agama, berdebat tentang sholat malam sebaiknya sholat nantara. Manfaat tuh. Ya kan berdebat tentang sholat malam witir itu seperti apa begitu kan. Sholat tarawih itu 443, 2221 begitu kan. Atau 23 begitu kan. Berdebatkan. Eureun Ramadan, eureun sholatna. Rarastem, gitu. Gitu. Jadi berdebat yang tidak bermanfaat. Kalau pengamat itu di mana? Ya? Pengamat. Pengamat di mana? Bingung saya juga pengamat. Dia kan rekayasa.
Itu. Karena jadi yang kedua untuk sukses itu adalah tadi dekati Allah begitu kan dengan sholat. Kedua adalah tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seriuslah untuk cita-cita tadi begitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, kata Allah dalam ayat tersebut begitu adalah hum lizzakati fa'ilun alladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang sukses itu adalah orang yang begitu menunaikan zakat. Lihat di sini kelihatan zakat fa'ilun menunaikan zakat, maka artinya secara sederhana berbagi. Terus berbagi sosial ya. Jadi artinya gini, kalau kita sudah sukses, maka jangan lupa berbagi dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan kita bukan oleh kita sendiri, selalu ada campur tangan orang lain. Gitu. Ini sosial kan? Dan maksudnya seperti itu. Lizzakati fa'ilun. Nah, kemudian muncul di surah Az-Zariyat surah 51:19 yang tahun kemarin juga dibahas tentang indikator ketakwaan. Bahwa disebutkan begitu kan, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang wa fi amwalihim hakun lis-sa'ilin wa mahrum. Ada kesadaran di dalam hartanya begitu kan. Di dalam harta yang ia miliki tersebut begitu. Ada kesadaran bahwa ada hak orang lain, ada hak orang yang meminta-minta, ada hak juga orang yang tidak meminta-minta. Itu hak orang lain tadi. Maka saya lihat tadi di perjalanan ada banner yang menyebutkan dalam harta kamu ada 2,5% milik orang lain. Kan gitu. Jelasnya. Tetapi makna yang kedua juga bisa jadi lizzakati fa'ilun itu adalah begitu kan. Orang yang akan sukses tersebut orang yang membersihkan jiwanya. Ayat dalilnya tidak. Al-Quran menyebutkan qad aflaha man tazakka. Ya. Atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahagialah orang, sukseslah orang yang membersihkan jiwanya, dan celakalah, bangkrutlah orang yang mengotori jiwanya. Banyak yang begitu. Zakka dari arti bersih itu, mensucikan tadi, dan membersihkan hartanya dengan dikeluarkan zakat tersebut. Ada juga yang berartikan membersihkan jiwanya dari sifat-sifat kedengkian terhadap orang lain, bersih dari kemunafikan, bersih dari ketakaburan. Karena biasanya bagi orang yang dengki, bagi orang yang munafik itu ya, penyakit hatinya masih ada tadi yang tidak bersih itu, bahwa orang lain itu tidak ada baiknya. Itu kalau sifat karakter orang munafik atau orang pendengki itu begitu kan, orang lain itu tidak ada baiknya. Goreng patut tuh saya tetes cek mana nama. Gitu. Abu Mas'ud pernah cerita, ada satu hadis kalau di Riyadhus Shalihin kemarin dibahas di sana. Abu Mas'ud cerita, dulu kata Abu Mas'ud itu ketika turun ayat-ayat tentang sedekah, maka di antara kami para sahabat itu bersungguh-sungguh melakukan sedekah itu, sampai orang yang kulit panggul pun begitu dia bersedekah. Gitu. Nah, datanglah begitu orang yang kaya dengan mensedekahkan harta yang cukup banyak. Apa kata orang munafik? Ada murah masih etamah yang kaciri kubatul gitu. Enggak.
Jadi ketika ada orang mengeluarkan sedekahnya banyak, disebut oleh orang munafik tadi, oleh orang yang dengki itu saya ria. Tahu saya ria? Ngertos tuh maksudnya. Tapi ketika muncul lagi, datang lagi orang yang memberikan sedekahnya sedikit begitu kan, apa kata orang munafik? Innallaha begitu, ghaniyun an hada, Allah tidak butuh ini. Jadi inilah gitu, orang-orang yang punya penyakit hati, yang attitude tersebut, kebaikan apapun orang lain tidak dianggap baik oleh mereka, tapi goreng patut bagi orang yang pendengki itu. Makanya salah satunya adalah bersihkan hati begitu kan, dari penyakit-penyakitnya, dari kedengkian, takabur dan kemunafikan. Itu penyakit hati. Hese batur ge batananan gitu mah lain dokter. Jadi teman dokterna kudu diri sorangan. Itu yang mengobati adalah orang diri sendiri. Begitu. Nah, ya, zakat di Pak itu satu pengertian adalah menunaikan zakat, berbagi ketika sudah sukses, begitu kan. Maka kemudian kalau berbagi ketika sukses itu, gitu, orang yang sukses tersebut maka dia akan berbagi kebaikan, termasuk nanti bahwa tugasnya adalah memberikan nasihat orang yang butuh nasihat. Jadi ketika dia sukses itu akan menggandeng yang lain untuk menjadi orang yang sukses juga, begitu kan? Dia tidak sukses sendiri akhirnya. Kan Al-Quran menyebutkannya begitu ya. Surat Al-Asri menyebutkan seperti itu, begitu kan? Ada tawasobil haqi, tawasobil shaum, kan begitu. Seperti itu. Jadi kalau sudah baik maka harus mengajak orang lain menjadi baik. Jangan baik sendiri, karena baik sendiri pun tidak baik. Itu Islam mengajarkannya demikian begitu. Di kesuksesan itu harus membawa juga orang-orang lain itu menjadi sukses. Lizakatil fa'ilun. Ini yang harus dikerjakan. Keempat, tanamnya tamatin aja. Yang keempat, hum li furujihim hafidun. Hum li furujihim hafidun. Alladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang sukses itu adalah orang yang menjaga kesucian farjinya. Yaitu kan li furujihim hafidun. Menjaga farji. Ya kalau tafsir tafsir klasiknya farji itu arahnya adalah ke ya farji, kelamin, menjaga farji. Nah, tapi maknanya bisa jadi begitu kan, bahwa lifurujihim hafidun itu artinya begitu kan, ya tidak memperturutkan syahwat. Tidak memperturutkan syahwat, menjaga farji itu, menjaga khusus yang farji tadi begitu. Nah, syahwatnya kemudian diolah begitu kan, dimanage, diatur begitu kan, sehingga menghasilkan sesuatu yang positif, tidak menghasilkan sesuatu yang negatif syahwatnya tersebut. Karena banyak begitu kan yang karena syahwat itu maka muncul berbagai macam kejahatan karena syahwat kan. Ya terserah syahwatnya mau apa. Begitu kan syahwat saya tidak diartikan dengan hanya urusan seks saja, syahwat itu syahwat politik, syahwat tentang harta dan sebagainya begitu kan. Nah, ketika syahwat-syahwat itu telah melampaui begitu kan, tidak bisa diatur dirinya, maka syahwat-syahwat tersebut akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Bisa membunuh orang lain, bisa memenjarakan orang lain, bisa memfitnah orang lain, bisa mengambil harta orang lain dengan syahwat itu. Gitu. Lifurujihim hafidun. Nah, ketika sudah menggunakan syahwatnya tadi ke arah yang lebih baik tadi, maka kemudian kita dapat pahala. Terusnya dapatkan pahala.
Sampai kan dulu para sahabat pernah iri kepada sahabat-sahabat yang lain, ngadu ke Rasul, orang-orang miskin ya. Orang-orang fakir itu datang pada Rasul. Kata mereka, ya Rasulullah, ahlul dusur zahaba begitu bi uduli a'malihim. Rasul bahwa orang-orang kaya itu begitu sudah pergi menghadap Allah itu dengan berbagai macam nilai pahala. Ya, sebutkanlah oleh mereka itu. Kami saum, mereka saum. Kami sholat, mereka sholat, sama urusannya. Tetapi kata orang miskin tadi, orang kaya bisa mendapatkan pahala dari hartanya, kami tidak. Hebatnya, irinya sahabat begitu. Orang malah didinya irina teh, beda frekuensi. Nah ini kan Rasul untuk menyenangkan para sahabat tersebut begitu. Kata Rasul itu kan Allah sudah menjadikan untuk kamu itu yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain dengan takbir, tahmid dan sebagainya. Kata setiap kali takbir itulah sedekah, setiap tahmid itulah sedekah, tasbih itulah sedekah. Jadi kalau kamu tidak bisa bersedekah dengan harta, bersedekahlah dengan takbir. Gitu. Kata Rasul kan begitu. Jadi semuanya akan mendapatkan kebaikan, memberikan kesuksesan seseorang tadi. Ya, dengan apapun begitu. Ketika orang butuh nasihat, nasihati begitu. Memberi namanya. Ketika orang butuh pertolongan, berikan pertolongan sekalipun tidak dengan harta tadi. Kan begitu. Nah, sampai kata Rasul menyebutkan bahwa Fibun ahadikum sadaqatun gitu. Dalam panji kalian pun ada sedekahnya. Sahabat kan kaget. Kata sahabat itu, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Rasul, bagaimana mungkin begitu ketika salah seorang dari kami itu melampiaskan begitu kan syahwatnya, kemudian dapatkan pahala. Mana mungkin sahabat kan begitu. Nah, ini kata Rasul begini. Kata Rasul itu begitu. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana layyi biha mijrun. Kemudian Rasul tanya, kata Rasul, bagaimana menurut kamu kalau parji itu diletakkan, disimpan, dipakai dalam sesuatu yang haram? Dosa teh? Kan gitu. Nah, kata Rasul kan begitu. Bukankah kalau parji tersebut itu disimpan di tempat yang haram itu ada dosa begitu? Maka ketika parji itu disimpan pada tempat yang halal, maka itu dapat pahala. Kan hebat. Campur suami istri saja begitu kan, itu pahala. Cek Rasul kan seperti itu. Makanya kata di ayat itu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Kan begitu. Ya kecuali parji itu ditempatkan begitu kan, ya kepada istri-istrinya, kepada hamba sahayanya begitu kan. Itu tidak tercela begitu. Jadi menjaga parji itu. Nah, intinya tadi adalah menempatkan parji tersebut pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Artinya menggunakan keinginan-keinginan tadi, hasrat-hasrat itu, syahwat itu pada sesuatu yang menghasilkan pahala, menghasilkan manfaat. Kita dengan likurujihim hafidun itu. Ya tinggal orang apa ya? Yang terakhir, yang kelima, bukan yang terakhir. Kemudian kalau mau sukses, kata Rasul, kata Allah itu li amanatihim wa ahdihim ra'un. Gitu. Telah menjaga amanat dan janji. Menjaga amanat dan janji. Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya apa?
menjaga kepercayaan orang lain itu begitu kan sesuatu yang sangat penting untuk seseorang untuk menjadi sukses. Ngerasa banyak orang yang sukses tanpa menggunakan modal materi, tetapi hanya mengandalkan kepercayaan. Terusnya, masalahnya adalah bisa menjaga amanat tadi begitu. Dipercaya orang. Rasul kan sebelum diangkat jadi rasul pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum diangkat jadi rasul pun orang Arab sudah memberikan gelar Al-Amin. Dan itu kan gelar tersebut tidak diterapkan setelah Muhammad jadi rasul, tapi itu sebelum. Masalahnya kepercayaan kan gitu. Sehingga setiap ada masalah orang Quraisy tersebut selalu mengadunya kepada Muhammad. Ketika bertikai dengan satu kaum yang lain itu begitu kan. Dan Muhammad bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya kalau ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita tadi hari ini begitu kan. Bahwa menjaga amanat, menjaga kepercayaan itu sesuatu yang penting dan itu menjadi salah satu penyebab suksesnya seseorang baik dalam kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhiratnya tadi. Kan hari ini banyak juga orang yang bangkrut, yang terpuruk, terhina karena tidak menjaga amanah. Sekalipun orang itu punya harta yang banyak, sekalipun orang itu punya kedudukan yang tinggi, tetapi di hadapan orang lain saya tak pengkhianat. Lepas itu, iya. Kenapa? Karena tidak menjalankan amanatnya tadi. Gitu. Masjid saja. Bagaimana Joko Karyan? Satu contoh saja. Apa kan? Pada kenal Joko Karyan. Sarua jeung pusdai Joko Karyan gede-gede pusdai. Menurutnya. Tetapi bagaimana Joko Karyan? Ibu sudah apa-apa kan gitu. Apa yang jadi masalah? Bedanya apa? Masalahnya tadi Joko Karyan tidak dipercaya orang. Kalau sudah dipercaya orang itu duitnya juga gampang. Mau beli sawah saja, orang yang punya sawah kan tidak mau dibeli, silakan berikan kan langsung untuk kehidupan. Jadi kalau sudah dipercayai orang itu apapun bisa gampang. Bersedanya hasilnya. Ya, ting naon masalahnya. Kan gitu. Jadi untuk masjid saja begitu kan saja. Ketika orang sudah mempercayai begitu pengurus masjid tersebut begitu, ya ini semuanya diserahkan gampang. Jadi maksud saya tadi bahwa menjaga kepercayaan itu sangat penting bagi seorang muslim kalau mau sukses. Terakhir dari Rasulullah sama. Nah, terakhir itu gitu kata Allah, ini rumus dari Allah ya. Kum ala salawatihim yuhafidun. Orang yang akan sukses itu adalah orang yang menjaga salat. Jadi beda dengan tadi. Kalau tadi adalah khusyuk, fi salatihim ini adalah salawatihim yuhafidun. Kenapa ya? Tadi saya sebutkan, salat itu bentuk ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah begitu. Ditetapkan tata caranya, tidak boleh nambah, mengurangi dan sebagainya. Waktunya juga ditetapkan. Terusnya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban, ketetapan yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Kita tidak bisa merubah, zuhur jam sekian jam sekian, asar jam sekian itu bisa dirubah. Artinya apa? Artinya
adalah kedisiplinan. Jadi kalau mau sukses, jadilah disiplin. Penting. Banyak sesuatu gagal karena tidak disiplin. Gitu. Sering juga banyak mahasiswa rata-rata gagal di skripsi karena rada lambat. Gitu. Karena tidak disiplin jalankan. Terus tak kita coba. Ya disiplin tanggung jawab begitu, ini penting. Jadi ala salawatihim yuhafidun itu jaga tadi lah disiplin. Kalau mau sukses tersebut ya 6 perkara ini gitu, itu lakukan. Namun dia tuh jadi ternyata begitu kan. Ya dengan kalimat al-salawatihim yuhafidun itu, jadi ketika orang mau melakukan sesuatu terhadap sesuatu target tadi, kadang-kadang godaannya itu sangat banyak sehingga tidak fokus. Terusnya tidak fokus begitu. Nukudu nangka pasar baru nyimpang pula. Jadi kalilah waktu nanti orang lain sudah di tingkat ini begitu, dia masih di bawahnya, padahal asupna gelak kene si. Terusnya ini masalahnya disiplin. Jadi dengan ala salawatihim yuhafidun itu. Nah karenanya ketika 6 perkara ini dilakukan begitu kan, bimbingan Allah kan ini. Jadi kalau mau sukses kata Allah itu lakukan ini gitu. Qad aflahal mu'minun itu. Maka kemudian Allah menjanjikan, kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarisuna firdaus. Nah, barulah begitu kan Allah anugerahkan nih untuk kamu. Sukses dia begitu. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah kesuksesan yang tadi disertakan akhiratnya. Jadi apapun hari ini kita begitu, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi karyawan, direktur dan sebagainya, sertakan Allah dalam kesuksesan tersebut begitu. Tujukan untuk sampai akhirat. Kenapa? Karena dunia ini sederhana. Dunia itu adalah hanya permainan saja begitu kan, yang kadang-kadang tidak bisa kita nikmati kalau sekalipun ada dalam genggaman kita. Terus deh, ayat yang dicekal kurang, terkadang kurang. Jadi kenaun itu kan gitu, harta banyak, tapi makan sudah diatur, jangan ini, jangan ini. Terusnya, inilah laibun walahun teh begitu kan. Jadi kalau kita membutuhkan sukses itu hanya sebatas dunia saja, ya rugilah kita. Jadi sukses itu adalah urusan akhirat. Yang makan kita dapat pahala, tidur kita dapat pahala, begitu bekerja kita dapat pahala, kan gitu ya. Itu kesuksesan itu begitu kan. Yang pada akhirnya dari semua sisi kehidupan kita itu Allah menganugerahkan surga tadi. Ya, gitu. Di pakaian orang nu dipakai di surga ulun gitu. Nah, itu Bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu bermanfaat, peringatan bagi diri kita, diri saya secara pribadi, ya, sehingga bahwa kita kan mengisi kehidupan itu lebih baik lagi, tidak lagi asal begitu kan, tetapi akan serius mendapatkan akhirat tadi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.